ya. Oke, kita lanjut ke halaman 136. Kalau kemarin itu baru pembelajaran lesson 1 to 3. Nah, hari ini kita akan belajar lanjut ke lesson 4 ya, yang dimana lesson 4 itu ada di halaman 136. Nah, kita lihat yang nomor 1. David eats 1/5 of pizza. Ya, David memakan 1/5 pizza. Rani memakan 3/5 pizza juga. Nah, what fraction of the pizza do they eat together? All together. Oh, oke. Sebelum kita masuk, Ibu akan bacain judulnya dulu ya. Adding and subtraction like fraction. Jadi lesson 4 ini kita membahas penjumlahan dan pengurangan dari pecahan, ya. Nah, untuk nomor 1 itu dia masuknya ke dalam penjumlahan, ya, atau adding. Nah, David tadi kan berapa? 1/5. Ya, sedangkan si Rani itu 3/5. Ya, jadi 1/5 ditambah 3/5 sama dengan. Nah, kalau dia penyebutnya sama, ini kan sama nih penyebutnya nih. Kita normal aja, ya. Kita normal aja menjawabnya, ya. 1 tambah 3, 4. Ya. Nah, karena di sini dia penyebutnya sama, itu tidak dirubah, ya. Jadi tetap 5, ya. Ibu kira untuk materi yang ini kamu sudah bisa ya. Karena ini mudah. Nah, lanjut ya. Siapkan pulpen atau pensilnya, ya, kita isi bersama di halaman 137. Ya. Sudah dilihat halaman 137-nya? Oke, kita lihat yang nomor 2. Ya. Nah, ini juga sama nih, nomor 2 itu dia masih menjumlahkan, ya. 3/8 ditambah 4/8, ya. Nah, karena di sini dia masih sama penyebutnya, jadi tidak dirubah, tetap 8. Ya. Nah, di atas ini 3 tambah 4, yaitu 7. Ya, kalian bisa hitung Kalian bisa jawab bareng-bareng. Nah, yang nomor 3 ini juga sama, ya. 2/9 ditambah 3/9, ya, sama dengan 5/9, ya. Nah, di sini nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita sudah menjumlahkan sebanyak 3 bentuk, ya. Yang pertama ada 1/7, terus ditambah 2/7, lalu ditambah 4/7. Nah, ini kan ada 3 nih. Nah, tapi dia penyebutnya itu masih sama, masih 7. Kita nggak rubah ya. Nah, terus di sini kita normal aja menjumlahkannya ya. 1 ditambah 2 ditambah 4. Ya, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Ya. Nah, 7/7 ini bisa kita katakan sebagai one wall. One wall apa? Satu kesatuan utuh. Ya, jadi one wall itu utuh. Nah, jadi kalau misalnya pembilangnya 7, penyebutnya 7, itu kan angkanya sama nih atas bawah. Nah, itu dia dikatakan one wall. Ya, pokoknya ketika kamu bertemu dengan angka yang atas sama bawahnya sama, itu bisa dikatakan dengan one wall. Seperti itu, ya. Lanjut ke halaman 5. Dah? Halaman 138 nomor 5, ya. Yati reads, ya, 2/7. Yati membaca 2/7 buku sebelum makan malam, ya. Lalu ia melanjutkan kembali membaca buku setelah makan malam. She continues reading after dinner. Nah, she managed to read 6/7 of the book altogether. Ya, jadi dia sudah menghabiskan 6/7-nya. Nah, tapi
untuk membaca buku setelah dinernya kita belum diketahui. Ya, kita belum mengetahui nih dia baca buku setelah dinernya itu berapa per berapa. Ya kan? Sedangkan kita hanya dikasih tahu dia baca sebelum dinner dan secara keseluruhan. Ya, kita nggak tahu nih setelah makan malam dia baca berapa. Bagaimana cara menghitungnya? Kita kurangi atau subtraction ya. Jadi tadi sudah kita baca bareng-bareng, dia itu baca buku keseluruhan itu 6/7 ya. Sebelum makan malam itu 2/7. Nah, berarti di sini dikurang ya. Nah, pengurangan juga seperti itu, sama seperti penjumlahan ya. Jadi dia ini kan 7 sama, itu tidak dirubah 7. Ini normal, cara menghitungnya normal. 6 dikurang 2, 4. Silahkan yang rame di kolom komentar diperhatikan dulu ya. Nah, lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita juga bisa isi bersama ya. Kalian siapkan pensil. Subtract 3/8 from 5/8. Nah, jadi di sini dikurang 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 2/8 ya. Nomor 6, halaman 138 ya. Nah, Ibu yakin kalian bisa ya yang nomor 6. Oke, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini juga sama ya, 7/9 dikurang 2/9. Nah, itu masih normal ya. 7 kurang 2 berapa? 5 ya. 9-nya sama penyebutnya, jadi tinggal kita salin 9 ya. Jadi jawabannya untuk nomor 7 itu adalah 5/9 ya. Lanjut. Nomor 8. Nah, di sini nomor 8 ya, 8 halaman 139. Nah, di sini dia ada angka 1. Angka 1 dikurang 3/5. Nah, kita bingung, Bu, ini gimana caranya? Sedangkan di sini ya angka biasa, di sini angka pecahan. Gimana cara ngitungnya? Kita lihat di penyebut sebelahnya. Di sini penyebutnya ini kan 5. Ya kan? Nah, berarti si angka 1 ini jika dirubah menjadi pecahan adalah berapa? Ke sini aja ya, biar nggak bingung. Nah, ini ya, si 1 ini adalah 5/5 ya. Sama seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, jika dia angka atas sama bawah itu sama, dia berarti akan menjadi one wall ya, menjadi secara utuh ya. Jadi ini 1 atau 5/5. Kita ikutin di si penyebutnya ini berapa ya. Kalau di sini 5 berarti di sini juga harus 5 seperti itu ya. Jadi 5/5 dikurang 3/5 ya, sama dengan 2/5 ya. Bisa ya. Jadi jawabannya untuk nomor 8 adalah 2/5. Ya. Oke, nomor 9 itu kalian buat kerjakan di rumah. A sampai H ya. Silakan dibulatin pakai pensil. Ya, itu kalian kerjakan di rumah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke lesson 5 ya, ke pembelajaran 5. Nah, di sini tentang solving word problems ya. Jadi pecahan ini dalam sebuah soal cerita. Oke, nomor 1. Rizky divide a pie into 5 equal parts ya. Rizky membagi kue pie menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing bagian itu kita katakan 1/4 ya. Jadi kan ini kan bulat nih. Nah, dibagi 4. Nah, setiap ini ya yang bulatan ini itu dikatakan 1/4. Kalau dia seperti ini,
Nah, berarti 1/4 juga. Ya, hanya berbeda bentuk. Kalau ini circle, kalau ini square. Ya, ini lingkaran dan ini persegi. Kayak gitu. Nah, lalu di sini Rizky memakan 1/4 kue. Ya, jadi di sini ada gambarnya ya. 1/4-nya itu lepas karena dimakan. Nah, jadi di sini ada 3/4 of the pie is left. Jadi sisanya, sisa kue pie adalah 3/4. Ya. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 juga ini kita bisa isi bareng ya. Sinta divides a pie into 8 equal parts. Ya. She eats 3 pieces of the pie. Ya. Nah, kalau tadi nomor 1 dia dibagi menjadi 4 bagian, kalau nomor 2 ini dibagi menjadi 8 bagian. Ya. Nah, 8 bagian ini ya, di sini sudah dipermudah ya dengan gambarnya ada tulisannya tuh. Masing-masing ditulis 1/8. Nah, she eats 3 pieces. Nah, berarti 3 bagiannya ini lepas. Kenapa lepas? Karena dimakan, ya. Nah, berarti di sini ada kotak yang kosong, kita isi bareng titik of the pie is eaten. Nah, berarti yang dimakan berapa? Pie yang dimakan adalah 3/8, ya. Silakan ditulis, ya. Nah, lalu di bawahnya titik of the pie is left, ya, berarti kalau tadi yang ditanya berapa potongan yang dimakan, sekarang yang ditanya berapa potongan yang tersisa. Berarti berapa? Ayo, berapa? 5/8 ya. Bisa kita hitung secara manual. Nah, tadi kan yang kepisah 3/8, berarti sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5/8. Lanjut ke nomor 4. Ya, nih di sini ada kotak kosong lagi. Nomor 4 ya. Nomor 4 halaman 141. Ali is trying to make a circle. Ali mencoba untuk membuat sebuah lingkaran. He wants to make a circle with 8 equal parts. Ya. Nah, lalu di sini ada bentuk circle lingkaran tapi dia tidak penuh, ya, karena kan ini soalnya Ali trying ya, mencoba. Ya, jadi bukan membuat buletannya, lingkarannya. Jadi baru mencoba. Jadi tidak semuanya utuh. Kita hitung di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang digambar Ali ternyata itu hanya 6/8. Ya. Nah, kita hitung bareng-bareng, kita isi bareng-bareng. Di sini ada soal he has made 6/8 of circle. Berarti dia, si Ali ini membuat 6/8 bagian lingkaran. Ya. Nah, berarti soal berikutnya he needs titik of the circle to make one wall. Ya, dia membutuhkan berapa lagi? Dia membutuhkan berapa bagian lagi supaya bisa menjadi satu lingkaran utuh. Ya, tadi lingkaran utuhnya berapa? Oke, di sini kita tulis ya, he has made. Dia membuat 6/8, ya kan? Nah, di sini untuk membuat one wall, gimana caranya? Di sini berapa penyebutnya? 8 kan? Nah, berarti one wall-nya adalah 1. Berarti one wall-nya adalah 8/8. Kenapa, Bu? Kok 8/8 one wall-nya? Karena di sini menyebutnya 8 ya. Jadi di sini Ibu mempermudah kalian supaya nggak bingung ya. Gimana sih caranya? Kayak gitu ya. Kalau di sini 8 berarti di sini one wall-nya 8/8. Nah, berarti dia si Ali ini membutuhkan
berapa lagi supaya si circle-nya itu dia utuh? Ya, berapa? Berarti 8 per 8 dikurang 6 per 8. Sama dengan 2 per 8. Ya, jadi he needs 2/8 of circle to make one wall. Dia membutuhkan 2 per 8 dari bagian lingkaran untuk membuat satu lingkaran utuh. Ya, silakan diisi bukunya. Oke, lanjut ke halaman 142. Ya, nah di sini kita sudah mulai ketemu sama soal-soal yang rada panjang ya. Mrs. Winda, ya Ibu Winda memberikan, ya Gav itu memberikan 7 per 12 of pizza to Liza. Ya, jadi si Ibu Winda ini memberikan 7 per 12 bagian, ya 7 per 12, 7 per 12 bagian pizza to Liza. Ya, nah Liza memberikan lagi. Jadi kan si Liza ini kan ada dikasih sama Bu Winda. Nah, Liza ngasih lagi nih ke Mila. Ya, tapi kita nggak tahu Liza kasih ke Mila itu berapa, kita nggak tahu. Ya, karena di sini tidak tertulis angkanya. Nah, tapi kita dikasih tahu nih, sisanya adalah, dari sisa si pizza ini adalah 3 per 12. Ya, jadi kita apain cara menghitungnya? Kita kurang, ya, atau subtraction. Nah, berarti 7 kurang 3 berapa? 4. 12 penyebutnya sama, jadi kita normal ya. Oke. Lanjut ke nomor 6. Ya. Nah, nomor 6 ini 3 per 8. Oke, bentar. Tiga per 8, ya, of the class. Nah, 3 per 8 bagian kelas itu memelihara ikan sebagai peliharaan. Ya, jadi ada satu kelas nih. Nah, 3 per 8-nya itu dia memelihara ikan. Nah, 1 per 8-nya dia melihara hamster. Ya. Nah, the rest of the class do not keep any pets. Jadi yang tidak memelihara itu berapa bagian? Ya. Jadi diapain? 3 per 8 dikurang 1 per 8 sama dengan berapa? Sebentar. What fraction of the class keep fish and hamster? Oh, sorry. Ini ditambah ya. Ini ditambah. Sorry. Ya, karena pertanyaannya what fraction of the class keep fish and hamster? Ya. Nah, di sini berarti ditambah. Jadi jawabannya adalah 4 per 8. Ya. Nah, lanjut ke nomor 7. Ya, Karen memakan 2 per 9 bungkus permen pada pagi hari. Dia meneruskan makannya pada sore hari. Dia finish ya, jadi menghabiskan makanannya itu 8 per 9. Ya, jadi kita diketahuinya ketika pagi dan setelah si permen ini habis berapa. Ya, kita nggak tahu nih, kita nggak dikasih tahu makan sorenya itu dia makan berapa permen, kita nggak dikasih tahu. Jadi cara menghitungnya adalah subtraction ya. Bisa ditulis di bukunya. 8 per 9 dikurang 2 per 9 sama dengan berapa? 6 per
Ya. 6/9. Oke, untuk nomor 8 itu apa namanya? Tugas ya. Silakan dibuletin. Oke, kita lanjut ke halaman 144 yang lesson 6. Nah, di sini kita membahasnya dalam bentuk kelompok ya. Nah, di sini ada buah apel ya. Nah, di sini buah apelnya yang merah ya. Yang merah itu 3 baris kan? Sebelum kita yang ke baris, ke yang atas dulu. Ini yang merah ada 3 ya, dan sisanya ada 1. Ya, yang tidak merah itu 1. Nah, berarti bisa dikatakan 3/4. Nah, kita lanjut ke yang bagian ini nih, yang sudah dikelompok-kelompokkan. Nah, di sini apelnya ada 3 baris warna merah dan 1 baris itu bukan merah. Ya. What fraction of the apple are red? Nah, di sini tulisannya, Bu, kok di sini 3/4 lagi? Ya kan? Padahal kan di sini bentuk apelnya ada banyak. Ya kan? Nah, kalau kalian bingung, kalian hitung secara manual aja. Ya, kita lihat apel merahnya itu berapa? 9 kan? Nah, terus secara keseluruhan ada berapa? Apel keseluruhan itu ada 12. Nah, kalau kalian matematika kemarin sudah belajar ya, cara menyederhanakan pecahan. Nah, ini dia. Sama-sama dibagi berapa? Ya, yang sama-sama bisa dibagi 9, sama-sama bisa dibagi 12. Bagi 3. Ya, sama dengan 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Ya. Jadi kalian harus cari angka yang bisa dibagi sama atas, bisa dibagi sama bawah. Kalau misalnya dibagi sama atas bisa, di bawah nggak bisa, berarti itu salah, cari angka lain. Ya. Makanya kenapa di sini ada tertulis 3/4. Ya, itu asal mulanya dari mana? Dari 9/12. Ya, yang bawah nih, yang apelnya ada banyak. Ya. Oke, lanjut ke gambar duck. Nah, di sini ducks-nya ini yang nomor 2 ya. Halaman 145. Nah, di sini 145 yang nomor 2. Ini kan dia masih 111 ya. Kuningnya 2, purple-nya 3. Nah, ini kita masih hitungnya normal. Kuningnya 2. Berarti 2/5. Ya. Dari mana 2/5? 2-nya kuning, 5-nya keseluruhan. Ya. Nah, what fraction of the toy ducks are purple? 3/5. Dari mana? 3-nya purple, 5-nya keseluruhan. Ya. Nah, yang nomor 3 nih bawahnya. Ini ya ducks-nya ada banyak ya. Ducks-nya itu ada 10. Ya, bebeknya ini ada 10. Nah, bagaimana kita cara menghitungnya? Kita ngitung normal aja ya. Kalau misalnya dia secara perkelompokan, itu kan dia ducks-nya itu kan 2/5. Ya kan? Yang A itu 2/5. Yang B 3/5 kan? Nah, tapi kalau misalnya kita mau hitung secara keseluruhan, secara semuanya, itu berapa? Ducks-nya yang yellow 4. Ya kan? Yang yellow 4, keseluruhannya berapa? 10. Nah, kita cari angka yang bisa sama-sama dibagi 4, bisa dibagi 10. Berapa? 2. Ya. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Ya, jadi untuk si yellow ini, ducks yellow-nya ini adalah 2/5. Ya. Untuk yang purple berapa? Yang purple berapa? 6 kan? 6.
Keseluruhannya berapa? 10. Sama-sama dibagi berapa nih? Ya, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 juga. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Ya, jadi untuk yang 2/5 ini untuk yellow. Ya, dan yang 3/5 ini adalah untuk purple. Ya. Oke, kita buka ke halaman 146. Udah, 146. 146 ini ada boys, ada girls. Ya. Nah, kita lihat yang soal A. What fraction of the children are boys? Ada berapa yang boys-nya itu? Kita hitung boys-nya ada 1, 2, 3. Berarti yang boys-nya itu adalah 3/7. Ya, 3/7. Nah, untuk yang anak perempuannya atau girls itu ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Berarti 4/7. Dari mana, Bu? 7-nya dari mana? 7-nya dari keseluruhan. Ya. 7-nya dari keseluruhan. Ya. Nah, untuk yang 147 ini kerjakan di rumah. Ya. Silakan ditandai kerjakan di rumah. Oke. Sekian penjelasan untuk chapter 9 part 2 ya. Silahkan yang ingin bertanya bisa dibuka speakernya. Berapa menit lagi? Berapa menit? 1 menit lagi. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Berapa menit lagi, Bu? Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Bu. Ya, apa-apa. Ada yang mau bertanya ya? Yang Iya, nanya apa? aku mau nanya dong. Apa-apa sayang, apa-apa. Oh, yang what fraction of the children are boys-nya sama yang fraction of the children are girls-nya kok nggak dijawab? Tadi udah dijawab. Boys-nya berapa? Boys-nya di situ ada berapa? Boys-nya ada 3. Boys-nya ada 3, berarti 3/7. Ya kan? Girls-nya ada berapa? Girls-nya ada 4. Berarti 4/7. 7-nya dari mana? 7-nya dari keseluruhan. Si anak ini jumlahnya ada 7. Ya. Untuk tugasnya nanti akan di-share ke Google Classroom.